Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Naufal Anugrah Saktiaji, kemudian Alvina Damayanti dan juga Syafaatul Mukramiyah akan mempresentasikan terkait puisi. Silahkan teman-teman menyimak penjelasan kami dengan baik. Terima kasih. Berikut adalah 4 materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian puisi, dan yang kedua adalah unsur-unsur puisi, dan yang ketiga yaitu genre puisi, dan yang keempat yaitu apresiasi puisi anak. Yang pertama adalah pengertian puisi. Di sini secara etimologi, pengertian dari puisi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu poema atau poeis yang berarti pembuatan. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut poem atau poetry yang berarti membuat atau pembuatan. Di sini beberapa ahli juga menyebutkan pengertian dari puisi. Yang pertama itu menurut Taylor Coleridge, itu puisi adalah kata-kata yang terindah dalam susunan terindah. Sedangkan menurut Carlyle, puisi itu adalah hasil dari suatu pemikiran yang bersifat musikal. Sedangkan dari Wordsworth itu menyatakan bahwa puisi merupakan pernyataan perasaan imajinatif seseorang, yakni perasaan yang diangankan. Jadi, menurut simpulan dari pengertian puisi dari beberapa ahli di atas, itu bisa disimpulkan puisi itu merupakan sebuah ungkapan perasaan yang ditulis secara imajinasi yang diwujudkan dengan sebuah kata-kata kiasan. Kata-kata kiasan itu merupakan kata yang sebenarnya, yang di dalamnya itu menekankan pada pentingnya hal yang disampaikan. Dan puisi itu juga memiliki nada, berirama, atau dengan tipografi tertentu. Yang kedua adalah unsur-unsur dari puisi. Unsur-unsur puisi itu ada 2 unsur, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik ini merupakan struktur yang mengacu pada suatu bentuk puisi. Nah, struktur fisik ini memiliki 6 bagian. Yang pertama adalah tipografi atau perwujudan puisi. Tipografi ini merupakan bentuk dari puisi. Misalnya halamannya itu tidak dipenuhi oleh kata-kata. Nah, tipografi ini contohnya yaitu saya mencontohkan dari puisi yang berjudul sebagai dahulu. Laksana bintang berkilau cahaya, di atas langit hitam kelam, sinar berkilau cahaya matamu, menembus aku ke jiwa dalam. Ah, tersadar aku, dahulu telah terpasang lentera harapan, tertiup angin gelap keliling, laksana bintang di langit atas, bintang kejora, segera lenyap beredar pula, bersama zaman terus berputar. Nah, pada contoh puisi di atas, itu maksudnya adalah kita itu bisa membandingkan bentuk yang satu dengan bentuk yang lainnya, sehingga dapat memilih dan menilai bentuk mana yang bisa membantu kita. Selain itu, dari puisi di atas, kita itu juga bisa mempermudah dalam memahami puisi maupun memberi kenyamanan saat membacanya, sehingga itu kita dapat mempergunakan sebagai puisi tersebut sebagai bentuk awal jika kita ingin membuat tipografi pada puisi yang akan kita tuliskan. Kedua adalah diksi. Diksi di sini merupakan pemilihan suatu kata-kata dalam sebuah puisi yang dicontohkan dalam puisi yang berjudul Ilmu, karya S. Nadratul Ain. Ilmu, semua orang memerlukanmu. Aku belajar dengan tekun untuk mendapatkanmu. Buku adalah sumbermu, bagai makanan yang kusantap setiap waktu. Tanpamu ilmu, aku tak berguna di dunia ini. Dan yang ketiga adalah gaya bahasa. Gaya bahasa ini sering disebut dengan majas. Majas atau gaya bahasa ini merupakan penggunaan bahasa yang dapat menimbulkan makna konotasi sehingga karya tersebut itu lebih menjadi bermakna lagi. Nah, majas atau gaya bahasa ini memiliki bagian-bagian, yaitu yang pertama itu adalah majas yang disebut dengan hiperbola. Majas hiperbola ini adalah majas yang dibesar-besarkan atau dilebih-lebihkan. Contoh kalimatnya itu seperti, hatiku terbakar dan darahku terasa mendidih setelah mendengar berita itu. Majas hiperbola ini dicontohkan dengan puisi yang berjudul Terik. Oh matahari, terik cahayamu membakar kulit bocah kecil yang hilir mudik di tepi jalan. Engkaulah saksi betapa hidup ini memaksa mereka untuk memeras keringat. Di sini aku berteduh, menyaksikan cerita dari bila-bila kehidupan. Yang kedua adalah majas personifikasi. Majas personifikasi ini merupakan majas yang mengumpamakan benda mati sebagai manusia. Contoh kalimatnya itu seperti bulan dan bintang menjadi saksi sumpah setia pada cinta mereka.
contoh dari majas personifikasi ini digabungkan dengan majas simile yang contoh puisinya yaitu berjudul Optimisme. Cinta kita berdua adalah istana dari porselen. Angin telah membawa kedamaian, membelitkan kita dalam pelukan. Bumi telah memberi kekuatan karena kita telah melangkah. Dengan ketegasan muraiku, hati kita berdua adalah pelangi selusin warna. Yang ketiga yaitu majas metafora. Majas metafora ini merupakan majas yang membandingkan dua benda berdasarkan persamaan atau perbandingan. Contoh kalimat dari majas metafora ini yaitu pemuda adalah tulang punggung negara. Sedangkan contoh puisi dari majas ini yaitu puisi yang berjudul Rembulan. Kamu adalah rembulanku, indah meski di kegelapan, bercahaya menambah keindahan, dan kamu begitu rendah hati, menyembunyikan diri saat surya mengisi hari. Majas metafora ini puisi yang berjudul Rembulan itu, puisi itu mengandung majas metafora yaitu kamu adalah rembulanku. Yang kelima adalah majas metonomnya. Majas metonomnya ini merupakan majas yang memiliki ciri atau hal yang ditautkan dengan orang atau barang sesuai dengan penggantinya. Contoh dalam kalimatnya itu seperti dia ke Jakarta naik Garuda. Kemudian contoh dari puisinya yaitu dengan judul puisi Burung Terbakar. Ada burung terbang dengan sayap terbakar dan terbang dengan dendam dan sakit hati. Gulita pada mata serta nafsu pada cakar, mengalir arus pedih yang cuma berakhir di mati. Jadi maksudnya dari puisi di atas itu, burung yang terbakar itu diartikan sebagai kemarahan atau dendam serta hati yang panas dengan berkobaran api. Dengan menggunakan majas metonomia ini, penyair memilih burung. Kemudian penyair itu menguatkan wujud burung itu seperti sayap, cakar. Dengan itu penyair itu juga menguatkan kehadiran marah dan dendam di dalam sajaknya. Dan memang hal itulah yang ingin disampaikan penyair pada saat membuat puisi. Dan yang keempat ada kata konkret. Kata konkret ini merupakan kata yang mudah dipahami oleh pembaca karena kata ini itu tidak mempunyai makna ganda. Contohnya itu seperti dalam puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon yang berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan, diserap akar pohon bunga itu. Jadi, ada beberapa kata dalam puisi yang bisa digolongkan dan dijelaskan menjadi kata konkret, yaitu seperti contoh di puisi di atas, yaitu hujan, jalan, pohon, akar, dan bunga. Hujan itu mewakili manusia yang terjatuh. Makna dari hujan itu adalah mewakili manusia yang terjatuh. Kemudian ada makna dari jalan. Jalan itu dimaknai sebagai jalan kehidupan. Kemudian ada pohon. Pohon itu memaknai atau mewakili manusia yang diam saja, tapi manusia itu sungguh indah. Kemudian ada makna akar. Akar itu dimaknai sebagai perasaan atau jiwa. Kemudian ada bunga. Bunga itu melambangkan atau mewakili memaknai sebagai arti perempuan dalam puisi tersebut. Dan yang kelima adalah rima. Rima merupakan unsur kesamaan bunyi yang ada baik di bagian awal, di bagian tengah, maupun di bagian akhir dalam sebuah puisi. Dalam contoh puisi yang berjudul Ibuku, karya Wahyudi. Betapa susah payahnya, engkau melahirkan, mendidik, dan membesarkanku. Engkau adalah perisai hidupku, engkau adalah cermin hidupku. Aku akan berbakti kepadamu, aku akan menurut kepadamu, aku akan melindungi dirimu. Surga ada di telapak kaki ibu. Dan yang terakhir, yang keenam adalah imaji. Imaji itu merupakan suatu susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti perasaan, penglihatan, pendengaran. Dan contoh puisinya yaitu adalah puisi yang berjudul Panca Indraku. Aku melihat bulan dengan mataku. Aku melihat kicau burung dengan telingaku. Aku merasakan manisan dengan lidahku. Aku mencium bunga dengan hidungku. Aku meraba patung dengan kulit tanganku. Nah, pada puisi ini itu digambarkan pengalaman seorang anak kecil yang berusia 9 tahun dengan ayamnya, dengan seekor ayamnya. Dia itu melalui kata-kata bernilai citraan visual dan auditif sehingga mampu membangkitkan gambaran konkret.
seperti anak ayamku, bulumu sekuning, matahari di langit biru, mencicit-cicit di pangkuanku. Unsur dari puisi yang kedua yaitu struktur batin. Struktur batin ini merupakan mengacu pada isi dari sebuah puisi. Struktur batin ini memiliki empat bagian. Yang pertama yaitu makna. Makna itu merupakan arti dari setiap kata, baris, dan keseluruhan dari puisi. Dari contoh puisinya yaitu mengejar mimpi. Mengejar mimpi. Kilau cahaya pada pagi hari, menyambut jiwa yang penuh tekad, mengawali cara melalui hari esok yang ceria di punggung. Kumulai dengan cara tentu, memandang sinar sementari. Ranyut nadi yang tidak henti, memijak cara tegarkan hati. Mengenai keinginan, mengenai cita, walaupun jauh kan ku menempuh jua. Setinggi bintang hias angkasa, ku tetap tuk menggapainya. Selebar lautan keringatku, tidak pernah ku hiraukan. Ku akan capai seluruh mimpi. Ada puisi yang berjudul Mengejar Mimpi tadi. Jadi dari setiap bait itu dia itu memiliki makna. Nah, bait yang pertama itu memiliki makna semangat pagi yang penuh tekad untuk memburu suatu mimpi. Bait yang kedua yaitu bermakna mengawali mimpi dengan hati yang tegar dan hati yang kuat. Sedangkan bait ketiga itu bermakna setinggi apa saja mimpi kita dengan percaya dan semangat harus kita capai. Dan bait yang keempat memiliki makna walaupun banyak rintangan, janganlah patah semangat. Kita itu harus percaya bila kita itu bisa menggapai mimpi tersebut. Jadi dalam puisi yang berjudul Mengejar Mimpi, kita itu memiliki makna. Kita itu harus percaya dan selalu semangat dengan diawali hati yang tegar dan kuat. Setinggi apapun mimpi kita, seberat apapun rintangan yang kita hadapi, kita itu harus maju terus dan selalu percaya bahwa kita itu bisa melewati dan menggapai mimpi yang kita inginkan tersebut. Yang kedua ada rasa. Rasa itu merupakan sikap seorang penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Contohnya yaitu dalam judul puisi yang berjudul Doa Yatim Piatu. Tuhan beri aku mama, Tuhan beri aku papa, amin. Pada puisi tersebut itu mengungkapkan rasa yang dirasakan oleh anak tersebut pada suatu puisi di atas, yaitu menandakan bahwa anak itu merasakan sedih. Yang ketiga adalah nada atau suasana dari puisi. Nada atau suasana puisi ini merupakan sifat penyair terhadap pembacanya. Jadi penyair itu dapat menyampaikan tema dan rasa kepada seorang pembaca yang dicontohkan dalam puisi melalui puisi yang berjudul Pahlawan Tak Dikenal. Pada judul puisi Pahlawan Tak Dikenal ini, mereka itu tidak tahu siapa saja yang gugur dalam usia yang sangat muda. Nah, pada seorang pembaca itu kagum kepada para pejuang kemerdekaan. Maka dari itu terjadi keakraban antara penulis dengan pembaca. Yang keempat adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Contohnya itu pada puisi yang berjudul Dari Seorang Guru Kepada Murid-Muridnya. Nah, puisi yang berjudul pesan guru dari seorang guru kepada murid-muridnya tersebut itu di dalamnya itu terkandung pesan moral, yaitu perbaikilah nasib guru, hormatilah guru yang hidupnya menderita namun tetap berbakti dengan penuh semangat. Muliakanlah guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, dan jangan menilai harkat guru dari harta, tetapi nilailah guru tersebut dari mulianya dia mengajar. Kali ini kita akan membahas tentang genre puisi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai puisi lama dan jenis-jenis puisi lama. Puisi lama telah ada sejak bangsa barat belum mempengaruhi kesusastraan Indonesia. Pada saat itu, masyarakat bersifat statis dan kolektif sehingga menimbulkan berbagai peraturan yang terikat mengenai puisi, seperti halnya rima, sajak, bait, dan masih banyak lagi. Supaya lebih jelasnya, berikut ini merupakan paparan mengenai jenis-jenis puisi lama. Yang pertama adalah mantra. Mantra merupakan ujaran lisan dengan rima yang begitu ketat. Di dalam bunyian mantra tersebut tidak mengedepankan arti maknanya. Terkadang juga tidak memiliki arti sama sekali. Mantra biasanya dikenal memiliki kekuatan gaib, oleh karena itu biasa dijadikan sebagai obat untuk menyembuhkan orang yang sakit dan lain sebagainya. Di sini saya mencontohkan mantra pengobat sakit perut. Kedua adalah pantun. Merupakan jenis puisi yang memiliki ciri khas tersendiri, yakni bentuk dan polanya tetap. Ciri-ciri pantun yang pertama, pantun memiliki 4 baris di setiap baitnya, masing-masing dengan pola ABAB.
Tiap baris pantun terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, 2 baris pada awal bait berupa sampiran, kemudian lainnya sebagai isi pantun itu sendiri. Carmina merupakan bisa disebut dengan pantun kilat karena ciri-cirinya itu terdiri dari 2 baris. Baris pertama sampiran dan kedua merupakan isi, terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, bersajak AA dan digunakan untuk menyindir secara langsung dan keseluruhannya merupakan bait. Saya contohkan di sini yang awalnya ada 4 baris, dahulu ketan, sekarang ketupat, dahulu preman, sekarang ustadz jadi dua baris. Jadi dahulu ketan, sekarang ketupatnya itu dijadikan satu kalimat. Dan dahulu preman, sekarang ustadznya dijadikan satu kalimat. Jadi terdiri dari 2 baris. Kita akan membahas seloka. Seloka ini sangat mirip dengan pantun, namun ada pola yang berbeda. Jika pantun bersajak ABAB dan seloka ini bersajak AAAA. Langsung saja ke contohnya. Karena satu bait terdiri dari 4 baris, seloka ini mirip banget sama pantun. Kemudian baris pertama dan kedua adalah sampiran, baris ketiga, keempat adalah isi. Kemudian ada talibun. Talibun dikenal dengan sebutan pantun panjang. Kemudian talibun ini biasa digunakan di sebuah acara-acara. Dari sinilah talibun pengungkapan gagasannya itu dalam bentuk dialog. Jadi ada 6 atau sampai 12 baris, itu tuh semuanya berurutan karena membentuk suatu dialog. Dan biasanya setiap rangkapnya itu untuk menjelaskan suatu cerita. Langsung saja kita akan bahas contohnya. Di sini kami menggunakan talibun dengan baris 6 dan berpolakan ABC ABC. Jadi untuk polanya itu mengikuti barisnya. Jika polanya 8 maka maksudnya jika barisnya 8 maka polanya bisa ABCD ABCD gitu. Kemudian kita akan membahas tentang puisi baru. Puisi baru atau modern memiliki ciri khas yang bebas dari aturan. Jadi tidak terikat seperti puisi lama, baik bentuk maupun isinya. Pada puisi baru ini ada juga yang ditemukan hanya terdiri satu kalimat saja. Hal demikian dikarenakan puisi baru atau modern lebih mementingkan isinya dibandingkan dengan bentuknya. Namun tetap saja bentuk fisik dari puisi modern ini dibuat secara khusus dengan tujuan mendukung isi puisinya. Adapun jenis-jenis puisi baru, yang pertama adalah balada. Balada merupakan salah satu jenis puisi baru yang berbentuk sebuah kisah atau cerita. Membuat balada ini juga harus membuat alurnya, tokohnya, dan latar cerita. Jadi kayak cerita gitu, tapi tetap pada pola puisi atau kalimat puisi. Di sini kita memberi contoh karya W.S. Rendra. Bisa kita tahu bahwa arti dari puisi karya W.S. Rendra ini menceritakan tentang getaran tabir hidup dalam menggambarkan perilaku seseorang, baik melalui dialog maupun monolog, sehingga mengandung suatu kisah objek tertentu. Himne ini merupakan puisi untuk pujian-pujian kepada Tuhan artinya. Jadi di sini saya mencontohkan tentang karya puisi Chandra Malik. Bisa kita lihat bahwasanya puisi ini menggambarkan keagungan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan manusia yang ada di bumi. Kemudian ada ode. Ode merupakan puisi yang di dalamnya berisi sanjungan kepada orang yang telah berjasa, baik untuk tanah air, agama, ataupun diri kita sendiri. Seperti itu. Di sini kita mencontohkan puisi dengan judul Puisi untuk Guru, karya Muhammad Yanuar. Dapat kita lihat bahwasannya isi dari puisi ini menggambarkan sosok guru yang sangat bijaksana, bak pahlawan, seperti pahlawan untuk kita sebagai peserta didiknya, seperti itu. Karena disebutkan juga guru di sini itu selalu memberikan ilmunya dengan senang hati dan ikhlas. Jadi ode ini untuk perumpamaan ucapan terima kasih atau sanjungan-sanjungan kepada orang yang berjasa untuk kehidupan kita atau kelompok, seperti itu. Kemudian ada epigram. Epigram merupakan puisi yang berisikan ajaran, tuntunan, dan nasihat. Contohnya yaitu karya Chandra Malik yang berjudul Perjalanan Usia. Bisa kita lihat bahwasanya di puisi ini tuh memberikan suatu nasihat kepada pembacanya agar selalu ingat bahwasanya umur kita atau usia kita dari kecil hingga dewasa itu sebaiknya tidak mensia-siakan kehidupan kita yang berharga, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada romance. Romance merupakan ada romance yang biasa kita tahu artinya tentang cinta. Jadi perasaan cinta dan kasih sayang. Baik isi yang terkandung itu berupa hal-hal seperti kerinduan, kebahagiaan, ataupun sedih karena cinta dan yang lain-lainnya. Pokoknya itu tentang menggambarkan tentang percintaan, seperti itu. Contohnya dalam puisi ini karya Sitor Sitomorang dengan judul Gadis Itali.
Sini ada elegi. Elegi ini lebih luas lagi cakupannya daripada romance, puisi romance. Mengapa disebut begitu? Karena elegi ini penggambaran perasaannya itu lebih kompleks lagi. Kalau romance tadi kan cuma arti percintaan saja, jadi kayak sedih, bahagia, luka, itu karena percintaan. Namun kalau elegi itu lebih ke kehidupan masyarakat pada umumnya, jadi lebih luas lagi. Di sini kita akan mencontohkan elegi Nelayan Tua karya Idrus Tintin, yang mana bisa kita baca. Puisi ini tuh menggambarkan seorang nelayan tua yang harus berlayar ke laut yang mana cuacanya juga tidak tentu, dan mereka harus selalu membawa ikan-ikan untuk dibawa ke rumah. Bisa tahu perasaan nelayan tua ini ketika ia sedang bekerja. Ada perasaan berat, sedih pastinya, dan juga rasa khawatir karena tidak mendapatkan ikan-ikan. Ada satire. Satire ini merupakan puisi untuk kritik, baik untuk perorangan ataupun sosial, kritik sosial. Ada juga puisi ini ditujukan untuk mengkritik pemerintah yang ada di suatu negara. Baik, selanjutnya adalah contoh langkah penerapan apresiasi sastra pada kelas. Bagaimana? Yang pertama adalah siswa terlebih dahulu diajak untuk membaca secara umum dari puisi tersebut. Jadi apa? Ketika sudah disediakan untuk peserta didik puisi mengenai tema ibu, misal puisi ibu, maka siswa terlebih dahulu sebagai pengenalan awal, maka siswa disuruh membaca, baik membaca 1 kali, 2 kali maupun 3 kali, terserah. Itu sebagai wujud bentuk pengenalan awal di dalam apresiasi puisi. Kemudian yang kedua barulah kita mengkaitkan, artinya libatkan dari jiwa anak tersebut, atau kemudian siswa diajak untuk melibatkan jiwanya dengan cara membayangkan, merasakan seakan-akan dia menjadi penulis tersebut. Nah, tujuannya apa sih? Supaya memang jiwanya peserta didik itu terlibat terkait apresiasi puisi ini. Yang ketiga adalah selanjutnya siswa diajak memahami makna yang ada dalam puisi tersebut, kata yang mungkin asing bisa ditanyakan kepada pengajar. Nah, jadi setelah jiwanya siswa tersebut terlibat, maka perlu untuk mengetahui makna dari puisi-puisi tersebut. Tujuannya apa? Supaya siswa benar-benar paham makna yang tersampaikan di dalam puisi tersebut. Selanjutnya adalah tahap berikutnya mengajak siswa untuk menghubungkan puisi tersebut di dalam kehidupan mereka. Nah, dengan menghubungkan ini tadi, siswa akan betul-betul dia seakan-akan puisi itu memang berada di kehidupannya. Artinya apa? Dia benar-benar masuk di dalam puisi tersebut. Nah, sehingga mereka benar-benar menjiwai dari puisi tersebut, dia benar-benar paham dari puisi tersebut, dan hatinya pun tergerak di dalam ketika dia mengungkapkan puisi tersebut. Yang kelima terakhir adalah yakni siswa disuruh mendemonstrasikan atau mempresentasikan puisi dengan gaya mereka. Artinya ini mengungkapkan secara lisan mereka, baik secara lisan maupun tubuh dan sebagainya. Artinya setelah mereka itu paham isi puisi, kemudian dia sudah menjiwai, kemudian dia sudah menghubungkan di dalam kehidupannya, maka tahap terakhir adalah mempresentasikan puisi tersebut dengan gaya yang mereka bisa. Nah, jadi itu pembelajaran apresiasi sastra ketika diterapkan di dalam kelas. Baik, selanjutnya adalah langkah dan apresiasi sastra puisi bagi anak. Yang pertama adalah keterlibatan jiwa. Bagaimana keterlibatan jiwa merupakan suatu tahap awal di mana seorang pembaca atau apresiator di sini adalah peserta didik, siswa. Jadi siswa mencoba memahami puisi dengan cara dibayangkan, dengan merasakan apa yang dibayangkan, dipikirkan oleh penulis. Kemudian selanjutnya ada penguasaan penyair terhadap bahasa. Bagaimana itu? Pada tahap ini merupakan suatu tahap yang mengajak apresiator untuk benar-benar memahami pesan yang disampaikan oleh penyair. Dengan memahami bahasa yang diungkapkan oleh penyair, maka apresiator akan lebih paham makna dari puisi tersebut. Apresiator di sini adalah para peserta didik, perlu dipahami. Kemudian selanjutnya adalah hubungan dengan pengalaman kehidupan. Bagaimana itu? Pada tahap ini apresiator diajak untuk menghubungkan pengalaman apresiator mereka sesuai dengan teks puisi, sehingga apresiator lebih menjiwai dan lebih bisa memaknai serta dapat menuangkan makna yang terkandung di dalam puisi secara maksimal. Yang terakhir, tahapnya adalah apresiasi melalui ungkapan lisan. Setelah dia itu keterlibatan jiwa, kemudian mengetahui makna-makna yang disampaikan oleh penyair di dalam puisinya, kemudian sudah dihubungkan di dalam kehidupan, maka tahap terakhir adalah penyampaiannya dengan melalui lisan. Pada tahap ini merupakan tahap puncak di dalam apresiasi sastra, yakni apresiator berkesempatan untuk mengungkapkan dan membaca puisi dengan gaya mereka sendiri. Dalam ucapan, intonasi dan sebagainya, dengan jiwa mereka sendiri yang telah mereka kelola sebelumnya dan telah mereka resapi makna puisi yang terkandung di dalamnya.